dari jurusan Tadris Matematika kelas A dengan mata kuliah Kalkulus Diferensial. Materi kali ini saya akan membahas tentang aplikasi turunan. Untuk lebih memahami materinya, simak materinya ya. Materi yang pertama yaitu maksimum dan minimum. Misalkan S, daerah asal F, mengandung titik C. Kita katakan bahwa Fc adalah nilai maksimum F pada S jika Fc lebih dari Fx untuk semua X di S. Yang kedua, Fc adalah nilai minimum F pada S jika Fc kurang dari Fx untuk semua X di S. Yang ketiga, Fc adalah nilai ekstrim F pada S jika ia adalah nilai maksimum atau nilai minimum. Yang keempat, fungsi yang ingin kita maksimumkan atau minimumkan adalah fungsi objektif. Nah, untuk mencari nilai maksimum dan minimum ada 4 langkah ini ya aturannya. Teorema A, teorema keberadaan maksimum dan minimum. Jika F kontinu pada interval tertutup A dan B, maka F mencapai nilai maksimum dan nilai minimum di sana. Untuk contoh gambarnya ada di samping ini. Bisa dipahami ya gambarnya. Nah, yang selanjutnya teorema B, teorema titik kritis. Misalkan F didefinisikan pada interval L yang memuat titik C. Jika Fc adalah nilai ekstrim, maka C haruslah berupa suatu titik kritis. Dengan kata lain, C adalah salah satu dari yang pertama, titik ujung dari L. Yang kedua, titik stasioner dari F, yakni titik di mana F aksen C sama dengan 0. Atau yang ketiga, titik singuler dari F, yakni titik di mana F aksen C tidak ada. Bukti, lihatlah kasus pertama di mana Fc adalah nilai maksimum F pada L. Dan misalkan bahwa C bukan titik ujung ataupun titik singuler. Kita harus membuktikan bahwa C adalah titik stasioner. Sekarang, karena Fc adalah nilai maksimum, maka Fe kurang dari Fc untuk semua X dalam L, yaitu Fx dikurang Fc kurang dari 0. Jadi, jika X kurang dari C, sehingga X kurang dari C kurang dari 0. Maaf, saya ulangi ya. Jadi, jika X kurang dari C, sehingga X kurang C kurang dari 0. Maka, yang pertama, Fx dikurang Fc per X dikurang C lebih dari sama dengan 0. Sedangkan jika X lebih dari C, maka langkah yang kedua, Fx dikurang Fc per X dikurang C kurang dari sama dengan 0. Tetapi F aksen C ada karena C bukan titik singuler. Akibatnya, ketika kita misalkan X mendekati C dari kiri dalam langkah yang pertama dan X mendekati C dari kanan dalam langkah yang kedua,
kita peroleh masing-masing f aksen C lebih dari sama dengan 0 dan f aksen C kurang dari sama dengan 0. Kita simpulkan bahwa f aksen C sama dengan 0, seperti yang diinginkan. Kasus di mana FC nilai minimum dapat dikerjakan dengan cara serupa. Dari teorema A dan B, sekarang kita dapat menyatakan suatu prosedur yang sangat sederhana untuk menghitung nilai maksimum atau nilai minimum suatu fungsi kontinu f pada interval tertutup L. Langkah yang pertama, carilah titik-titik kritis f pada L. Langkah yang kedua, hitunglah f pada setiap titik kritis. Yang terbesar di antara nilai-nilai adalah nilai maksimum. Yang terkecil adalah nilai minimum. Contohnya, carilah nilai-nilai maksimum dan nilai minimum dari fx sama dengan x pangkat 3 pada interval min 2 dan 2. Penyelesaiannya, turunannya adalah fx sama dengan 3x pangkat 2. Karena turunan dari x pangkat 3 itu kan 3x pangkat 2. Nah, selanjutnya yang terdefinisi pada interval min 2 dan 2 dan 0 hanya ketika x sama dengan 0. Maka titik kritisnya adalah x sama dengan 0, serta titik-titik ujung x sama dengan min 2 dan x sama dengan 2. Perhitungan f pada titik-titik kritis menghasilkan f min 2 sama dengan min 8. Caranya, fx sama dengan x pangkat 3. Nah, x-nya itu diganti dengan min 2. Jadi, min 2 pangkat 3 yaitu min 8. Nah, yang untuk f 0 sama dengan 0, karena 0 pangkat 3 itu kan 0. Dan f2 sama dengan 8, karena 2 pangkat 3 itu 8. Jadi, nilai maksimum f adalah 8. Tercapai di x sama dengan 2 dan nilai minimum adalah min 8. Tercapai di x sama dengan min 2. Perhatikan bahwa dalam contoh 2, f0 sama dengan 0. Tetapi, f tidak mencapai suatu minimum ataupun maksimum di x sama dengan 0. Ini tidak bertentangan dengan teorema B. Teorema B tidak menyatakan bahwa jika C adalah titik kritis, maka FC adalah suatu minimum atau maksimum. Teorema B mengatakan bahwa jika C adalah minimum atau maksimum, maka C adalah titik kritis. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.